Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Warta Gereja tanggal 16 Agustus tahun 2020. Yang pertama, ibadah pada hari ini dilaksanakan sebagai ibadah keluarga dan dilaksanakan secara online. Yang kedua, akan dilaksanakan pertunangan antara saudara Reza Muhammad Darojat, putra dari Bapak Aris Herning Prabowo dan Ibu Sulistianing Tias Admini Handayani dari Ambarukmo, Yogyakarta, dengan saudari Magdalena Permatasari, putri dari Bapak Muziono dan Ibu Esther Ratmawati dari Cipicung, Wanarja. Pertunangan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 jam 9 sampai dengan selesai. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kita awali ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baru di hati kami mencurahkan kurnia. Hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, bahagia hati kami mencurahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian keluarga pada minggu hari ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama saat ini merenungkan firman Tuhan yang dimana minggu hari ini kita akan menghayati rencana kasih Allah di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita jauh melangkah untuk menghayati rencana kasih Allah di dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 161 bait 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 161 bait 1 sampai dengan 2. Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebusan
Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah tadi kita memujikan pujian ungkapan syukur kita, pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali diingatkan hukum kasih yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dengan kita mendengarkan hukum kasih yang tentunya menjadi pengingat bagi kita sebagai orang percaya, mari kita sejenak menundukkan diri kita, melihat isi hati kita. Sudahkah kita melakukan hukum kasih di dalam kehidupan kita? Mari kita hening sejenak. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 29 ayat 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 29 ayat 1 sampai dengan 2. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersyukur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberi berita anugerah kepada kita. Berita anugerah diambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Itulah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya mengingatkan kita bagaimana kita harus memiliki hidup yang terus kita proses dan terus kita belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan kita meneladani Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita tanggapi berita anugerah ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama. Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Heran melihat
kekuasaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan telah menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dapat bersama-sama di pagi hari ini mengungkapkan syukur kami melalui ibadah kami di rumah kami masing-masing. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang Kau pilih untuk mewartakan firman-Mu Tuhan, biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi dan tuntunlah hamba-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti pada awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita akan menghayati rencana kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat dari cerita atau mendengarkan cerita yang ada di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, di mana di sini sebenarnya Tuhan Yesus sudah menegaskan kepada seorang ibu yang meminta tolong kepada Tuhan agar anaknya dibebaskan dari kerasukan setan.
Di mana ketika saat itu Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa kepada murid-muridnya bahwa dia diutus hanya untuk orang-orang Israel. Jadi domba yang hilang dari Israel. Jadi hanya orang-orang bangsa Yahudi yang memang kedatangan Tuhan Yesus untuk memanggil mereka pulang, menyelamatkan mereka, mengingatkan mereka. Namun di sini kita melihat bagaimana kegigihan seorang ibu yang memang dia di luar dari bangsa Yahudi. Dan tentunya kita juga tahu bahwa bangsa Yahudi pada saat itu tentunya bangsa Israel, bangsa pilihan yang memang masih dipegang pada saat itu, bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang menerima berkat dari Tuhan. Sehingga bangsa di luar Israel tidak berhak menerima keselamatan, bahkan anugerah dari Tuhan. Dan itu memang dihidupi. Pada zaman Tuhan Yesus itu juga dihidupi. Sehingga sentimen-sentimen pribadi terhadap orang-orang tertentu yang di luar bangsa Israel itu sangat besar berkembang di sana. Jadi orang yang di luar keturunan Israel, keturunan Yahudi itu memang tidak pantas diselamatkan. Mereka orang yang berdosa. Dan itu termasuk seorang ibu yang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Namun di sisi lain ketika Tuhan Yesus menjawab hal seperti itu, bahwa tidak baik ketika mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Itu kan bisa dikatakan bahasa kiasan untuk menunjukkan atau secara tidak langsung sebuah tanda kutip orang yang di luar Yahudi pada saat itu tidak pantas menerima keselamatan, pertolongan dari Tuhan. Dan ternyata apa jawaban dari ibu itu? Bukannya dia marah, bukannya dia langsung pergi dari tempat itu, namun dengan kerendahan hatinya, dengan kesadaran dirinya memang dia bukan keturunan Israel pada saat itu, dia dengan menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Di sana ada sebuah kesadaran dirinya, kerendahan hatinya untuk mengakui memang saya bukan keturunan Yahudi, bukan keturunan Israel yang memang tidak pantas menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan menolong, memberi pertolongan. Apa yang diharapkan seorang ibu itu untuk anaknya, Tuhan memberi jawaban. Di mana Tuhan mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bisa dikatakan bahwa di sini Tuhan melihat bagaimana sebuah kegigihan iman yang dimiliki seorang ibu untuk seorang anaknya. Bagaimana dia tidak gentar, dia tidak takut, dia tidak mundur ketika ada tantangan, ketika ada, kalau bisa dikatakan, perkataan yang sangat keras pada saat itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Dia tidak mundur sama sekali, tetap dia maju meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita pada saat ini, kalau kita diajak menghayati rencana kasih Allah, tentu kita sebagai orang percaya memang tidak tahu apa yang terjadi nanti di depan kita. Namun kita tahu bahwa rencana Allah, kasih Allah kepada kita adalah rencana yang baik, mendatangkan damai sejahtera. Itu kita pegang. Itu menjadi pengharapan bagi kita. Karena
Bukti nyata yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah penebusan dosa yang sudah kita terima. Namun di balik itu semua kita harus berani untuk melangkah menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Bahkan sebuah godaan yang ada di depan kita. Pergumulan yang ada di depan kita. Kita harus siap juga menghadapi itu. Di tengah iman kita kepada Kristus, pengharapan kita kepada Kristus, kita diajak untuk tidak takut untuk menghadapi tantangan hidup. Kita tetap harus melangkah, kita harus tetap berani menapakkan kaki kita, menghadapi apa yang ada di depan kita, dengan kita berpedoman dan percaya bahwa Kristus yang memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita senantiasa menyertai kita. Nah, itulah yang tentunya bisa kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Belajar melihat dari sosok ibu yang bisa dikatakan dengan keteguhan hatinya, keteguhan imannya untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak melihat di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, ketika kita menghadapi sebuah rintangan, bahkan godaan yang ada di dunia ini, sejauh mana kita memegang iman kita, berpengharapan kepada Kristus. Sejauh mana kita mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Memang bahwa iman tidak hanya berhenti pada percaya, kita memang juga harus berusaha. Dan sejauh mana itu juga kita lakukan. Dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan segala kondisi yang ada di dalam diri kita, disinilah kita diajak bersama untuk merefleksikan bagaimana kita menghayati rencana kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih Allah mendatangkan damai sejahtera bagi kita, mendatangkan sukacita bagi kita. Namun untuk menuju itu, liku-liku, tantangan, godaan, pergumulan bisa silih berganti ada di dalam kehidupan kita. Untuk menuju itu kita harus melalui perjalanan itu. Maka dari itu mari kita bersama-sama senantiasa menguatkan hati kita, menguatkan iman kita untuk tetap berpegang kepada Kristus. Tetap memiliki iman kita kepada Kristus, menaruh pengharapan kita kepada Kristus, meminta pertolongan kepada Kristus. Sambil kita terus berusaha melakukan itu, sambil kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Kristus. Itulah yang tentunya minggu hari ini kita dapat pelajari bersama-sama melalui perempuan Kanaan yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi saat ini di sekitar kita, di tengah-tengah kita masih menghadapi COVID-19, di tengah-tengah kita harus survive untuk menghadapi pergumulan yang lainnya. Bahkan kita harus memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, harus bisa menjaga kesehatan kita. Mari kita berjalan bersama Kristus. Mari apa yang ada di dalam diri kita, apa yang menjadi harapan kita, kita taruh di dalam kaki Tuhan. Kita percaya kepada Kristus, meminta pertolongan kepada Kristus, dan kita meyakini bahwa rencana kasih Allah di dalam hidup kita itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Memang kelihatannya kok Tuhan, mungkin kita berpikir Tuhan tidak membantu saya atau tidak bersama-sama dengan saya ketika saya menghadapi setiap pergumulan. Namun mari kita ingat bahwa sampai saat ini kita berada, kemarin kita menghadapi pergumulan yang lain, kita bisa melewatinya itu karena campur tangan Tuhan.
itu karena penyertaan Tuhan. Maka dari itu ketika saat ini kita juga menghadapi sebuah pergumulan, menghadapi sebuah tantangan, mari kita ingat akan pertolongan Tuhan. Mari kita ingat akan penyertaan Tuhan. Karena janji Tuhan untuk menyertai kita, iya dan amin. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, iya. Dan itu sudah kita rasakan sampai saat ini. Inilah kekuatan yang kita miliki. Iman percaya kita sambil kita melihat bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Sekali lagi mari kita bersama-sama menghayati rencana kasih Allah di dalam hidup kita sambil kita terus berproses untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sambil kita terus berproses bagaimana kita memiliki hidup yang terus berubah dan berubah seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu terus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Dan sambil kita menghayati akan iman percaya kita kepada Kristus, bahwa rencana kasih Allah di dalam hidup kita itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Mari kita tinggalkan ego kita tinggalkan yang sering memakai kemampuan kita sendiri, menyombongkan apa yang kita miliki sendiri, itu kita hilangkan. Kita ganti dengan kita mencari hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mencoba terus melakukan itu. Sambil kembali lagi kita percaya bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai langkah kita, Dia memberkati kita, bahkan Dia yang senantiasa mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Marilah kita mewujudkan penghayatan kita akan rencana kasih Allah dengan kita merubah kehidupan kita, bahkan merubah pola pikir kita yang lebih sering mengandalkan diri kita balik untuk kita meminta hikmat kepada Kristus, meminta pertolongan kepada Kristus, dan menaruh sepenuh hati kita pengharapan kita kepada Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita dan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan, mengungkapkan syukur kami. Terima kasih atas firman yang Engkau berikan pada kami. Bagaimana kami diingatkan untuk memiliki kegigihan, memiliki semangat, memiliki iman yang teguh kepada Engkau, di mana kami menghayati karya-Mu, karya kasih-Mu di dalam hidup kami. Memang kami menghadapi pergumulan, tantangan, bahkan godaan yang ada di dunia ini.
Namun melalui firman ini Tuhan, bagaimana kami harus terus memegang teguh pengharapan kami kepada Engkau. Memegang teguh iman kami bahwa karya kasih-Mu dalam hidup kami mendatangkan damai sejahtera. Tuntun dan sertai kami Tuhan, agar kami dapat meninggalkan ego kami, agar kami dapat meninggalkan pemikiran bahwa kami mampu melakukan sendiri, meninggalkan kesombongan kami. Biarkanlah itu kami hapus dalam diri kami Tuhan, sehingga kami ganti dengan kami berpengharapan kepada Engkau, terus berjuang, berusaha mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami layak di hadapan Engkau. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Tuhan menjaga kesehatan mereka. Tuhan memberi kebijaksanaan. Dan tentu Tuhan juga memberkati setiap program-program dari bangsa dan negara ini. Tolong kami ya Tuhan, di mana kami yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini, bahkan bagian dari dunia ini yang berusaha untuk memerangi COVID-19. Kiranya apa yang terus kami usahakan ini Tuhan membuahkan hasil, sehingga COVID-19 ini dapat segera hilang, baik di dalam bangsa dan negara ini, bahkan di dalam dunia. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bersyukur sebentar lagi kami juga merayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kiranya di tengah-tengah kami merayakan kemerdekaan 75 tahun ini Tuhan, kami terus dapat membangun persatuan dan kesatuan menuju bangsa dan negara ini maju, makmur bersama-sama. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan segala kegiatan-kegiatan, baik untuk perayaan kemerdekaan kami nanti Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Seramat Wanareja. Berkatilah Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, jemaat-Mu keseluruhan Tuhan, baik Adi Yuswo, anak-anak, muda dewasa. Kiranya melalui kami, Kau dapat memakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Memancarkan cinta kasih-Mu dimanapun kami berada. Berkatilah jemaat GKJ Seramat Wanareja Tuhan, yang saat ini dalam pemulihan dari sakitnya. Kiranya melalui obat-obatan, perawatan, apa yang menjadi harapan akan kesembuhan itu dapat terwujud. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan, bahkan penghiburan, sehingga saudara-saudara terkasih kami ini terus berpengharapan kepada Engkau. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan, GKJ Seramat Wanareja ini, yang saat ini mengalami pergumulan hidupnya. Biarkanlah Tuhan yang memberi pertolongan. Biarkanlah Tuhan yang memberi jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang terkasih ini. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka untuk terus giat belajar,
meraih cita-cita mereka. Tuhan yang menjaga kesehatan. Berkati juga kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Biarkan kami terus berproses, terus belajar, agar kami dapat seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tak lupa kami juga memohon ampun Tuhan, apabila dalam kehidupan kami sehari-hari, kami ternyata masih melakukan dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Adapun dasar firman di dalam kita mengaturkan persembahan diambilkan dari Yesaya 12 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Kita aturkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita aturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih, di mana Engkau selalu melindungi kami, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu memberkati kami, hari-hari kami. Engkau Tuhan yang selalu memberkatinya dan menuntunnya. Terlebih ya Tuhan, pada hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk mengungkapkan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Engkau terima persembahan kami ya Tuhan, Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga persembahan ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi setiap kelancaran dan setiap kegiatan untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan dia hikmat dan kebijaksanaan, hingga apa yang ia lakukan adalah hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam kami berdoa, di dalam kami mengaturkan persembahan ini, bahkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 396 bait yang pertama. Kidung Jemaat 396 bait yang pertama. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat bahwa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Iman kita senantiasa kuat, teguh, menghadapi setiap tantangan, godaan, bahkan hambatan yang ada di depan kita. Karena kasih Allah di dalam kehidupan kita mendatangkan damai sejahtera. Sebelum kita menutup ibadah ini, sebelum itu terimalah berkat Tuhan. Dan mari kita juga menjadi berkat bagi sesama kita, dimanapun kita berada. Mari kita mewartakan kasih Allah terhadap sesama kita, sehingga sesama kita juga merasakan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kiranya Roh Kudus memampukan saudara menjadi saksi Injil-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita.